Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi pemirsa Al-Fusa TV Studio. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberi kekuatan agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah dari seorang wali yang bernama Hatim Al-Asham. Beliau berguru dengan seseorang yang bernama Syaqiq Al-Balkhi selama 30 tahun. Nah, kemudian sang guru bertanya kepada muridnya, Hatim Al-Asham, "Wahai Hatim, selama 30 tahun ini engkau dapat apa dari saya?" Dijawab oleh Hatim, "Saya mendapatkan 8 faedah, yang mana 8 faedah tadi sudah saya amalkan. Selain 8 faedah ini, saya tidak menemukan apapun dan juga tidak mengamalkan selain 8 faedah ini." Kemudian sang guru bertanya, "Coba jelaskan, apa saja 8 faedah itu?" Nah, kemudian Hatim Al-Asham menjelaskan bahwasanya faedah yang pertama, Hatim Al-Asham melihat sebagian makhluk atau manusia itu mempunyai kekasih, dan kekasih tersebut mau menemani kekasihnya itu selama dia hidup, ya. Ada juga yang sampai meninggal dan bahkan mau menemani sampai ke kubur, dalam artian mengiringi ke dalam kubur, ya. Tetapi tidak ada satupun kekasih yang mau, yang rela untuk masuk ke dalam kubur bersama yang meninggal tadi. Nah, oleh sebab itu Hatim menyimpulkan bahwasanya sebaik-baik kekasih yaitu dia yang mau menemani di dalam kubur dan menghiburnya di dalam kubur. Maka Hatim tidak menemukan seorang kekasih pun kecuali satu, yaitu a'malus sholeh atau amal soleh, amal kebaikan. Nah, setelah tahu seperti ini, Hatim mengambil atau menjadikan amal soleh ini sebagai kekasihnya, yang mana mau menemani di dalam kubur, menghiburnya di dalam kubur, dan juga mau menerangi di dalam kubur. Dan ketika semua orang itu pergi meninggalkan dia sendirian, maka amal soleh inilah yang akan menemaninya di dalam kubur. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, yaitu saya melihat sebagian makhluk atau manusia, di antara mereka itu menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginan nafsunya, memenuhi nafsunya. Padahal kurenungkan atau Hatim Al-Asham ini merenungkan ada firman-Nya Allah yang berbunyi, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut atas kebesaran Allah dan dia memerangi nafsunya, menahan nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa.
maka sesungguhnya surgalah tempat dia kembali. Setelah tahu ayat ini, Hatim langsung yakin bahwasanya Al-Quran itu benar. Nah, setelah itu Hatim memerangi nafsunya, menahan nafsunya, kemudian agar nafsu ini bisa takluk, bisa tunduk untuk taat kepada Allah. Itu faedah yang kedua, yaitu menahan hawa nafsu. Faedah yang ketiga, saya melihat sebagian manusia itu menginginkan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan ketika dia sudah mendapatkan, dia berusaha untuk menggenggamnya agar tidak terlepas atau hilang darinya. Kemudian kurenungkan, atau Hatim Al-Asham ini merenungkan, ada firman Allah yang berbunyi, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisi kalian semua itu akan hilang, itu akan musnah. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal abadi. Kemudian penghasilan Hatim ini dibagikan kepada orang-orang sekitarnya, orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, ya, dengan tujuan ridhonya Allah. Dan kemudian sebagai simpanan di sisi Allah, karena Hatim ini tahu bahwasanya hanya di sisi Allah lah hartanya akan kekal abadi. Nah, yang ketiga ini ya. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, saya melihat sebagian makhluk itu menyangka kemuliaan bisa didapat dari banyaknya pengikut, banyaknya massa. Kalau sekarang banyaknya follower atau fans. Kemudian di antara mereka ada yang menyangka bahwasanya mulia didapat dari banyaknya harta ataupun banyaknya keturunan. Di antara mereka juga menyangka mulia itu didapat dari mengambil harta secara paksa atau merampok, zalim terhadap manusia, dan juga bahkan sampai membunuh. Dan ada yang berkeyakinan bahwasanya mulia itu bisa didapat dari berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta. Nah, padahal kurenungkan atau Hatim Al-Asham ini merenungkan ada firman Allah yang berbunyi, inna akramakum innallahi atqakum. Bahwasanya orang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Kemudian saya memilih takwa sebagai landasanku karena aku tahu bahwa takwa ini, bahwa ayat ini atau Al-Quran ini yaitu benar dan hak. Dan saya yakin bahwasanya pendapat mereka itu semuanya salah. Yang tadi bilang mulia itu bisa didapat dari banyaknya harta, banyaknya pengikut, kemudian banyaknya keturunan, itu semuanya salah. Yang benar itu inna akramakum innallahi atqakum. Mulia itu paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu orang yang paling bertakwa. Kemudian yang kelima, saya melihat sebagian manusia itu saling membenci. Antara manusia dengan manusia yang lain itu saling membenci dan juga mencela. Kemudian saya meneliti, ternyata itu bersumber dari hasud. Nah, ada yang dari hasud dari benda ataupun harta, hasud jabatan, ya, iri, kemudian hasud kepada ilmu. Padahal saya merenungkan ada firman Allah yang berbunyi, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Bahwa saya sudah membagi kepada kalian semua, saya Allah ya, Allah telah membagi kepada kalian semua ma'isyatahum atau penghidupan fil hayati dunya, di dalam hidup di dunia. Bahwasanya kehidupan di dunia ini semuanya sudah ada pembagiannya masing-masing.
Dan saya atau Hatim ini tidak pantas untuk hasud, untuk iri kepada pembagiannya Allah yang sudah dibagikan kepada makhluk-makhluknya. Karena Hatim tahu bahwasanya pembagiannya Allah itu sudah ada sejak zaman azal atau sejak zaman dahulu. Kemudian Hatim ini tidak mau berhasud kepada orang lain dan dia ridho atas pembagian yang telah Allah tetapkan. Kemudian yang keenam, saya mengamati bahwasanya manusia antara manusia yang lain itu saling membenci, saling bermusuhan. Padahal saya tahu ada firman Allah yang berbunyi, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setanlah musuh kalian, maka jadikanlah setan itu musuhmu. Nah, ketika sudah tahu ini, Hatim Al-Asham tidak pernah memusuhi manusia kecuali yaitu setan. Mungkin ada beberapa manusia yang mempunyai sifat setan, ya, entah itu merampok, jahat. Nah, kita boleh membenci sifatnya, tetapi kita tidak boleh membenci pelakunya atau manusianya. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh, saya melihat setiap orang itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan penghidupan di dunia. Dan mereka sampai mencari atau mendapatkan tujuan tersebut dengan cara syubhat ataupun dengan cara haram. Bahkan di antara mereka ada yang sampai merendahkan kehormatannya, dan bahkan ada yang sampai menghilangkan kemuliaannya. Ada yang menjual harga dirinya. Padahal saya berangan-angan atau Hatim Al-Asham berangan-angan ada firman Allah yang berbunyi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada di antara makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali telah Allah tetapkan rezekinya. Jadi rezeki itu sudah ada ketetapan dari Allah, sudah ada jatahnya masing-masing. Maka dari itu saya atau Hatim Al-Asham ini menyibukkan diri untuk beribadah dan tidak menggantungkan selain kepada Allah. Nah, bahwasanya ada cerita, ada seseorang yang pengen menguji ayat ini, yaitu dengan cara dia menuju ke sebuah bukit, ya, yang mana bukit tersebut ada gua. Nah, dia bersembunyi di gua tersebut dengan tujuan meyakinkan diri apakah benar bahwasanya rezeki itu sudah ditetapkan, sudah dibagi dan sudah ada jatahnya masing-masing. Orang tersebut terdiam di dalam gua. Tidak lama kemudian turun hujan. Nah, kemudian ada seorang pemburu yang ingin berlindung dari hujan. Kemudian pemburu ini masuk ke gua dan menemukan orang tadi. Nah, setelah menemukan orang itu, orang yang tadi ya ingin menguji ayat ini, kemudian dibangunkan. Nah, dibangunkan tidak mau, tetap saja diam. Nah, dilihat kok pucat, ya, pucat, kemudian lemas, ya. Pemburu tadi langsung ambil makanan dan langsung memasukkan makanan tersebut ke mulutnya orang tadi yang masuk ke gua untuk membuktikan ayat ini. Ternyata setelah sendok itu masuk, setelah makanan itu masuk ke mulutnya, dia langsung tertawa. Karena apa? Karena benar, ayat ini benar terbukti bahwa tanpa dia berusaha itu rezekinya akan mendatanginya. Bahkan ketika dia nggak mau membuka mulut, rezeki itu akan memaksa untuk masuk. Karena sudah ada ketetapan dari Allah, sudah ada pembagiannya dari Allah bahwa itu rezekinya. Maka dari itu dia yakin bahwasanya
ayat ini benar. Nah, ada sebuah cerita seperti itu. Ya. Yang terakhir, faedah yang nomor 8, yaitu saya melihat setiap manusia bergantung pada sesuatu. Ya. Di antara mereka ada yang bergantung kepada harta ataupun uang. Di antara mereka ada yang bergantung pada kedudukan atau jabatan. Ya. Di antara mereka juga ada yang bergantung pada pekerjaannya. Dan di antara mereka juga bergantung pada makhluk yang lain atau sesama manusia. Padahal saya merenungkan ada firman Allah yang berbunyi, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, Hatim Al-Asom ini langsung bergantung kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, segala urusannya dipasrahkan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah lah sebaik-baik zat yang bisa dipasrahi. Nah, ketika 8 nasihat atau 8 faedah tadi sudah dijelaskan oleh Hatim Al-Asom, maka sang guru menyimpulkan, ya, atau berkata bahwasanya saya melihat 4 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga kitab Furqan atau Al-Quran. Di antara 4 kitab tadi, yaitu membahas 8 faedah ini. Nah, kemudian sang guru menyimpulkan bahwasanya barang siapa yang bisa mengamalkan 8 faedah tadi, maka sama halnya dia sudah mengamalkan isi dari 4 kitab tersebut, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Nah, itulah cerita dari seorang wali yang bernama Hatim Al-Asom. Ya, semoga cerita itu bisa menjadikan kita lebih semangat dalam mencari ridhonya Allah, dan juga bisa menjadi motivasi terhadap diri kita sendiri agar kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Cukup sekian dari saya. Semoga bisa menginspirasi pada pemirsa. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.